Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang soal cerita dan penyelesaiannya atau penerapan SPLDV, seri materi SPLDV yang ketujuh di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Soal cerita SPLDV. Contoh yang pertama, harga 3 celana dan 2 baju adalah 280.000, sedangkan harga 1 celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah 210.000. Harga sebuah celana adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini maka kita ubah soal cerita ini ke bentuk persamaan matematika. Caranya kita misalkan dahulu, misalkan harga satu celana itu adalah C dan harga satu baju adalah B. Terus kita cek per kalimatnya. Di sini yang pertama, harga 3 celana dan 2 baju adalah 280.000. Nah, karena harga satu celana itu C, berarti kalau 3 celana ya 3C. Harga satu baju itu B, maka 2 baju berarti 2B. Sehingga persamaan ini menjadi 3C ditambah 2B sama dengan 280.000. Nah, ribunya saya simpan ya, biar tidak terlalu banyak angkanya. Terus kalimat ini sudah selesai, sekarang kalimat yang kedua, sedangkan harga satu celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah 210.000. Nah, di sini harga satu celana, karena harga celana itu C, maka 1C atau sama dengan C, 3 baju berarti 3B, sama dengan 210. Gimana, jelas ya? Nah, setelah itu yang ditanya adalah harga sebuah celana, berarti yang ditanya adalah C saja. Karena yang ditanya hanya C saja, B-nya tidak ditanya, maka kita cukup nyari C saja. Nah, dengan cara apa? Kalau kita menggunakan eliminasi, maka kita eliminasi variabel B, nanti ketemu variabel C. Sehingga kalau kita eliminasi B, seperti ini persamaannya kita tulis ulang. Terus karena eliminasi B, maka fokus pada koefisien B. Berarti karena 2 sama 3 tidak sama, kita samakan. Berarti yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2. Atau dibalik ya koefisiennya. Setelah itu yang atas kalikan 3 berarti 3C kali 3 9C, 2B kali 3 6B, 280 kali 3 sama dengan 840. Yang bawah dikalikan 2, C kali 2 berarti 2C, 3B dikali 2 6B, 210 kali 2 sama dengan 420. Terus kita cek, oh koefisien sudah sama, sama-sama 6. Niatnya kan dieliminasi kan dijadikan 0 ya. Karena dia sama tanda, maka kita eliminasi dengan cara dikurangi, betul. Sehingga 9C dikurangi 2C sama dengan 7C, 840 dikurangi 420 sama dengan 420. Sehingga C-nya ketemu 420 dibagi 7 sama dengan 60. Karena tadi mengandung ribuan ya, berarti harga satu celana sama dengan 60.000. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Selisih umur seorang ayah dan anaknya adalah 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, maka umur anak tersebut adalah, oke ya, kita ubah ke persamaan matematika dengan cara kita misalkan. Misal karena di sini ada umur ayah dan umur anak, nah kita misalkan umur ayah misalkan M, umur anak misalkan N misalkan ya. Maka dari kalimat ini, selisih umur seorang ayah dan anaknya 40 tahun. Selisih berarti dikurangi ya. Berarti umur ayah dikurangi umur anak karena umur ayah lebih tua. Berarti M dikurangi N sama dengan 40. Umur ayah dikurangi umur anak 40 sama dengan 40 ya. Sudah kalimat yang pertama, kalimat yang kedua. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, berarti sampai sini saja ya. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, berarti umur ini walaupun tidak ada kata-kata adalah, tapi dia menyimpan kata adalah ya. Jika umur ayah adalah ya 3 kali lipat, berarti umur ayah berarti M sama dengan 3 kali lipat umur anaknya, berarti 3N. Jelas ya? Oke, lanjut. Terus yang dicari adalah umur anak saja. Yang dicari adalah umur anak saja, berarti N saja. Berarti M-nya nggak perlu dicari, kita langsung nyari N ya.
Karena yang dicari N saja dan ada persamaan M sama dengan 3N ini ya, maka digunakan cara substitusi agar N langsung ketemu. Jadi M-nya nanti kita ganti dengan 3N ya. Jadi kita substitusi, yaitu substitusi M sama dengan 3N, persamaan yang kedua kita substitusi ke persamaan pertama, yaitu M dikurangi N sama dengan 40. Yang kita ganti adalah M-nya. Berarti M-nya di sini diganti dengan 3N. Kenapa? Karena M itu sama dengan 3N. Berarti 3N dikurangi N sama dengan 40. 3N dikurangi N itu sama dengan 2N. Berarti N-nya sama dengan berapa? 40 dibagi 2 sama dengan 20. N tadi siapa? N tadi umur anak. Berarti umur anak tadi sama dengan 20 tahun. Gimana? Jelas ya? Oke, lanjut ke contoh yang nomor 3. Jumlah dua bilangan caca adalah 65 dan selisihnya adalah 15. Bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut adalah, oke ya, kita ubah ke persamaan matematika. Karena ada dua bilangan, maka bilangan itu kan ada yang bilangan kecil sama bilangan besar. Kenapa? Karena ada selisihnya ya. Jadi kita misalkan bilangan yang pertama itu yang besar itu A, dan bilangan yang kedua itu atau yang kecil itu B ya. Maka dari kalimat ini jumlah dua bilangan caca adalah 65. Berarti artinya di sini kan bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 65 ya. Bilangan 1 adalah A, bilangan kedua B, berarti A tambah B sama dengan 65. Dan selisihnya itu dikurangi ya, yang besar dikurangi yang kecil. Ya, berarti A dikurangi B sama dengan 15 ya. Selisihnya 15 ya. Ya, jelas ya? Misalkannya. Terus yang dicari adalah bilangan terkecil ternyata. Berarti bilangan terkecilnya adalah B. Maka yang dicari adalah B. Terus karena dicari B saja, maka variabel yang akan dieliminasi adalah variabel A ya. Berarti kita eliminasi A. Kita tulis ulang persamaannya. Terus kita lihat koefisien A. Oh, ternyata sama-sama 1, sudah sama. Kalau sudah sama tidak usah kita samakan. Terus karena dia sama tanda positif sama positif, maka kita eliminasi dengan cara dikurangi, betul ya. Jangan lupa tanda dikurangi ini dibaca ya. B dikurangi negatif B. Berarti dikurangi negatif jadi plus ya. B tambah B sama dengan 2B. Seperti ini. 65 dikurangi 15 sama dengan 50, betul. Sehingga B-nya sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. B tadi apa? Bilangan yang kecil. Nah, sesuai dengan pertanyaan, sehingga bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut adalah 25. Jawabannya adalah A. Oke, jelas ya? Oke, lanjut ke contoh yang keempat. Di sebuah kandang terdapat sejumlah ayam dan kambing. Jika banyak hewan di kandang tersebut 80 dan jumlah kakinya adalah 232, maka banyak ayam dan kambing di kandang tersebut berturut-turut adalah, ada kata-kata berturut-turut ya, berarti banyak ayamnya dicari dulu, lalu banyak kambingnya ya. Terus kita ubah soal cerita ini ke persamaan matematika ya. Kita misalkan karena di sini ada ayam sama kambing, berarti banyak ayamnya kita misalkan A, banyak kambingnya kita misalkan dengan K ya, kan sesuai dengan hurufnya. Terus di sini ada kalimat gini. Jika banyak hewan di kandang tersebut adalah 80, jadi berarti sampai 80 ya. Jika banyak hewan di kandang tersebut 80, karena hewannya itu isinya ayam sama kambing, berarti banyak ayam ditambah banyak kambing sama dengan 80 kan gitu ya. Berarti sampai ini berarti persamaannya adalah A tambah K sama dengan 80. Terus lanjut ke keterangan yang kedua yaitu jumlah kakinya 232. Ingat jumlah kakinya ada ayam, ada kambing. Kaki ayam jumlahnya 2 ya. Kaki kambing 4, berarti kita tambahi koefisien A jadi 2A karena banyak ayamnya itu banyak kaki ayam 2. Yang K banyak kakinya adalah 4 ya. Jadi 2A tambah 4K sama dengan 232. Karena kita yang dibahas adalah banyak kaki. Nah, setelah itu kita cek yang dicari adalah banyak ayam dan banyak kambing. Berarti A-nya berapa, K-nya berapa yang kita cari ya. Oke. Pertama, misalkan kita eliminasi A. Kita tulis dulu soalnya ya. Persamaannya A tambah K sama dengan 80, 2A tambah 4K sama dengan 232. Eliminasi A, maka fokus pada koefisien A 1 dan 2. Karena 1 dan 2 tidak sama, kita samakan.
yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1 ya. Sehingga A kali 2, jadi sama dengan 2A, K kali 2 plus 2K, 80 kali 2 sama dengan 160 ya. Terus yang bawah dikalikan 1 tetap ya. Terus kita cek apakah sudah sama koefisiennya, oh ternyata sudah sama, sama-sama 2. Sama-sama 2 dan tandanya sama-sama positif. Kalau sama tanda berarti dieliminasi dengan cara dikurangi, betul ya. Sehingga 2K dikurangi 4K sama dengan negatif 2K sama dengan 160 dikurangi 232 sama dengan negatif 72. Sehingga K sama dengan negatif 72 dibagi negatif 2 sama dengan 36. Berarti banyak kambingnya sudah ketemu. Sekarang nyari banyak ayam. Kita gunakan substitusi nilai K ya. Substitusi nilai K tadi kita dapatkan K sama dengan 36, kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh pakai persamaan pertama, boleh kedua ya. Kebetulan ini saya gunakan yang pertama saja biar yang mudah. A plus K sama dengan 80, yang kita ganti K-nya. K-nya diganti 36 sehingga A-nya sama dengan 80, 36 pindah jadi negatif 36 sehingga A-nya sama dengan 80 kurangi 36 sama dengan 44. Nah, dari sini berarti kambingnya 36, ayamnya 44. Nah, jangan itu ya. Kita harus teliti, di situ ada kata-kata banyak ayam dan banyak kambing disebut berturut-turut. Berarti ayamnya berapa dulu baru kambingnya. Di situ ayamnya 44, kambingnya 36. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Jadi jangan sampai keliru yang B ya. Jadi yang C. Oke, jelas ya? Oke, ke contoh yang kelima. Suatu hari sebuah tempat parkir untuk motor dan mobil menampung 80 buah kendaraan. Jika jumlah roda kendaraan tersebut 220 buah dan harga parkir sepeda motor 3.000 dan harga parkir mobil itu 5.000, maka berapa total penghasilan parkir di hari tersebut? Oke ya, kita ubah ke persamaan matematika. Ada motor dan mobil. Banyak motornya belum tahu, banyak mobilnya juga belum tahu. Berarti itu yang kita misalkan. Misalkan banyak sepeda motor sama dengan S sesuai dengan hurufnya ya ini ya. Banyak mobil sama dengan M. Maka dari kalimat yang pertama ini, suatu hari sebuah tempat parkir motor dan mobil menampung 80 buah. Berarti banyak S-nya ditambah banyak M-nya sama dengan 80 ya. Terus kalimat yang kedua, jumlah roda kendaraan tersebut 220. Ingat, roda sepeda motor sama mobil kan beda ya. Sepeda motor ada 2, mobilnya ada 4. Jadi ban serepnya tidak dihitung ya. Jadi sama dengan 2S ditambah 4M sama dengan 220 ya. Karena banyak rodanya sepeda motor 2, banyak roda mobil 4 ya. Seperti itu. Terus kita cek yang dicari itu apa? Karena total parkir berarti S-nya dicari, M-nya juga dicari ya. Oke, kita cari misalkan kita eliminasi S dulu. S tambah M sama dengan 80, 2S tambah 4M sama dengan 220 ya. Eliminasi S, kita cek, oh koefisiennya berbeda, 1 sama 2, berarti kita samakan dulu. Yang atas kalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Yang atas kali 2, berarti jadi 2S ditambah 2M sama dengan 160, yang bawah kalikan 1 tetap ya, seperti ini. Terus kita cek lagi, apakah koefisien sudah sama? Oh sudah sama. Kita nolkan, karena sama tanda maka dikurangi, betul ya. 2M dikurangi 4M sama dengan negatif 2M. 160 dikurangi 220 sama dengan negatif 60. Sehingga M-nya sama dengan negatif 60 dibagi negatif 20 sama dengan 30. Oh berarti banyak mobilnya 30. Sekarang banyak sepeda motornya kita cari. Kita gunakan substitusi ya. Nilai M-nya. M-nya di sini ketemu sama dengan 30 berarti kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita pilih yang atas ya, yang mudah. S tambah M sama dengan 80. S-nya itu yang kita ganti M-nya ya. Berarti S ditambah 30 sama dengan 80 sehingga S-nya ketemu 80, 30 pindah ruas jadi negatif 30 sehingga S-nya sama dengan 50. Jadi banyak sepeda motornya 50, banyak mobilnya 30. Tapi soalnya nanyakan total penghasilan parkir. Ingat ya, untuk sepeda motor 3.000, untuk mobil 5.000 sehingga total penghasilan parkir sama dengan hasil parkir sepeda motor tambah hasil parkir mobil ya. Hasil parkir sepeda motor berapa? Yaitu
Karena ada 50, masing-masing tiketnya atau parkirnya 3.000, maka 50 kali 3.000. Begitu juga dengan yang mobil ya. 50 kali 3.000 sama dengan 150.000, 30 kali 5.000 sama dengan 150.000. Sehingga total parkirnya sama dengan 300.000. Berarti jawabannya adalah yang B. Gimana? Jelas ya? Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai, sehingga tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.